Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang materi ke-8, yakni tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, selanjutnya untuk pengertian empati. Di sini ada yang tahu apa itu empati? Belum ada ya? Oke, Ibu akan menjelaskannya ya. Empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-8. Sikap empati ini akan timbul apabila dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, dan menjadi orang lain yang merasakannya. Nah, Allah SWT menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah SWT sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Nah, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah orang lain. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, seperti gambar di samping, ada seorang anak yang membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, yaitu ada ibu-ibu pengemis itu. Nah, dari gambar di samping kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa membagikan sebagian hak milik kita kepada orang lain, karena dalam harta, sebagian harta kita itu adalah harta orang lain. Oke, kita lanjut ya untuk materi kedua, yakni menghormati orang tua kita. Di sini ada yang belum pernah menghormati orang tua? Pasti udah tahu kan bagaimana caranya? Nah, Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi ya agar kalian paham dan tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Nah, begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak itu wajib hukumnya untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi, jika kita membangkang terhadap kedua orang tua, maka kita akan dilaknat oleh Allah karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang keji dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah kepada orang tuamu perbuatan yang baik, kerabat-kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-83. Nah, terkait dengan hal ini, Imam Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, yaitu yang berbunyi, An Abdillahi Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayyuka ala hijrati wa taraktu abawayya baikiyani faqala rji' ilaihima fa'adhikuma kama abakaituhuma, rawahu Baihaqi. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbuatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, dari hadis di atas menegaskan kepada
kepada kita agar tidak sekali-sekali mengecewakan kedua orang tua kita. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup itu, kita bisa menghormatinya dengan cara memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, dan apabila nasihat itu buruk ya jangan dilakukan ya. Yang terakhir, membahagiakan kedua orang tua. Nah, untuk yang tidak punya orang tua atau mohon maaf ya, orang tuanya sudah meninggal, bagaimana sih Bu cara menghormati orang tua itu ketika orang tuanya sudah tidak ada? Nah, jika orang tua kalian tidak ada, maka kalian hanya bisa satu, yaitu mendoakannya. Bagaimana sih doanya Bu? Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa anak yang soleh akan diijabah oleh Allah. Begitu ya. Jadi kalian itu jangan sekali-sekali membangkang perkataan ibu atau bapak. Itu termasuk dosa yang sangat besar loh. Dan itu sangat dilaknat oleh Allah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman ibu. Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Silvia, NIM 119072. Di sini saya akan melanjutkan keterangan dari teman saya, Saudari Maria Ulfa. Menghormati guru. Menghormati guru itu kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Dan gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan sikap. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Rendah hati, sopan, dan menghargai. Melaksanakan nasihatnya dan melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.